Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 Agustus 2022 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, berkah dalam para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kembali saya Reynold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta, mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Dan kali ini saya ada di rumah Bu Maya yang sangat asri ini, Ketua Paguyuban Gemar Berkain Nusantara PGBN Yogyakarta. Dan bacaan Injil akan dibawakan oleh mama saya. Silakan, Mak. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Suatu malam saya bermimpi, saya melihat situasi yang sangat indah, jauh lebih indah dari lukisan apapun, jauh lebih indah dari film apapun. Ada gunung emas, ada gunung es, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat indah. Ada sungai mengalir, padang rumput yang hijau, dan seterusnya. Luar biasa, saya belum pernah mengalami, belum pernah melihat itu di dunia ini, saudari dan saudara. Dan saya berpikir, apakah ini surga? Lalu kemudian saya dibawa ke satu tempat di mana ada rumah-rumah kecil seperti rumah kontrakan gitu ya. Dan saya melihat banyak orang berkumpul menggunakan pakaian putih-putih. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Saya mencoba masuk ke dalam rumah, salah satu rumah kontrakan itu. Mereka semua menunduk. Saya tanya, Mas, apa ini surga? Kalau memang surga, di mana Yesusnya? Mereka hanya menunduk. Saya mulai berpikir, jangan-jangan ini yang disebut api pensucian. Kemudian setelah saya bertanya begitu kepada si Mas tadi, tiba-tiba saya dihadapkan
pada situasi di mana ada pelangi yang sangat indah. Dan di atas pelangi itu, saya tidak tahu, saya belum berani mengatakan itu Yesus atau bukan, atau malaikat. Menggunakan jubah putih, berambut panjang, berjenggot. Dia hanya menunjuk ke arah ujung pelangi, seolah meminta saya jalan terus menuju atau menyusuri jembatan pelangi itu. Dan di belakang sosok itu tadi ada matahari, seperti matahari ya, ada sumber cahaya yang sangat luar biasa terang, tapi tidak menyilaukan mata. Lalu saya mencoba menengadah seperti ini, tangan saya. Dan sinar itu menari-nari di atas tangan kiri saya dan tangan kanan saya. Dan saya mencoba melihat ke arah sumber cahaya itu, sekali lagi tidak menyilaukan, tidak merusak mata, tapi sungguh terang. Dan sosok itu terus menunjuk, melihat ke saya sambil menunjuk ke arah sana, ke arah ujung jembatan pelangi itu, meminta saya untuk menyusuri pelangi itu. Dan mimpi pun selesai. Saya terbangun jam 3 pagi. Saudari dan saudara, lepas itu adalah api pensucian yang saya lihat atau bukan, tapi saya sungguh diubahkan oleh sapaan Tuhan melalui mimpi itu. Saya tidak lagi mau main-main dalam menjalankan iman saya. Saya semakin kokoh, semakin diteguhkan. Saya yang lemah ini, manusia yang tidak berguna ini, semakin diberdayakan oleh ilahi, oleh kuasa Allah sendiri. Setelah mimpi itu, saudari-saudara sekalian, kalau dikaitkan peristiwa mimpi itu dengan bacaan kitab suci pada hari ini, di situ Yesus berkata dengan jelas, ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu di ayat 44 Yesus berkata lagi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Barangkali ini adalah jawaban dari mimpi saya itu. Kita semua harus bersiap-siap, siap menyambut kapanpun ajal menjemput kita. Karena kalau persiapan kita lakukan secara instan, karbitan, maka sebenarnya akan terlihat juga kekurangan di sana sini. Contoh seperti di kantor. Begitu ada audit, ya 2 minggu lagi ada audit. Wah, semua departemen sibuk, pulang sampai malam. Yang tidak beres dibereskan dalam beberapa hari saja secara instan. Itu akan tetap ditemukan suatu kelemahan, temuan-temuan itu akan tetap didapatkan oleh auditor sebenarnya. Kalau memang sesuatu yang beres itu, sesuatu kebenaran itu bukan menjadi kebiasaan selama ini, tetapi hanya kebenaran yang karbitan. Karena memang ada pengawas akan datang. Lomba 17-an antar kampung. Memilih mana kampung yang paling bersih, mana kampung yang paling rapi, yang paling indah. Semua sibuk berbenah diri. Yang tadinya berantakan menjadi rapi dalam beberapa hari. Itu akan tetap sebenarnya, akan tetap ditemukan suatu kelemahan di situ. Kalau memang kerapian, keindahan, dan seterusnya itu bukan merupakan kebiasaan setiap hari, tetapi sekali lagi karbitan. Saudari dan saudara, yang Yesus inginkan di sini adalah kebenaran yang sejati. Kesetiaan kita, kesetiaan di dalam menjalankan kebenaran, kesetiaan di dalam menyusuri jalan Tuhan. Seperti dalam mimpi saya itu, Tuhan, saya tidak tahu, saya belum berani mengatakan itu Tuhan atau malaikat itu menunjuk ke ujung jembatan pelangi itu. Saya diminta untuk terus menyusuri jalan itu, jalan kebenaran. Dan sekali lagi, bacaan hari ini sungguh sangat menegaskan tentang hal itu. Kalau kita tiap hari
menyiapkan pikiran kita, hati kita, perkataan, perbuatan kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka maut tidak akan merenggut kita di alam baka nanti. Tetapi keselamatanlah yang akan kita dapatkan. Saudari dan saudara, bagaimana caranya? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tetap setia? Seperti lagu ini. Salah satu lagu yang paling saya suka, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudari dan saudara, mohon maaf. Setiap kali menyanyi lagu ini, saya sungguh terbawa emosi. Karena lagu ini menuntut kita supaya kita jangan sampai diperbudak oleh dosa kita dalam pikiran kita, perkataan kita, hati dan perbuatan kita. Maka saudari dan saudara, ada dua cara sebenarnya yang bisa kita lakukan agar kita tetap setia. Yang pertama adalah dengarkan suara hati kita. Saya singkat dua cara ini dengan istilah hati syukur. Hati syukur itu adalah singkatan dari suara hati. Syukur itu kita bersyukur. Hati, kita mendengarkan suara hati kita. Karena suara hati sebenarnya adalah pengawasan dari Tuhan sendiri. Pengawasan melekat tiap detik bahkan. Jadi jangan dikira Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Seperti di lampu lalu lintas, nggak ada polisinya, kita merah, jalan terus. Makanya sekarang ada CCTV, ada elektronik tilang. Jadi itu untuk mengawasi kita. Sebenarnya Tuhan jauh lebih dahsyat daripada itu. Nggak ada CCTV pun Tuhan sudah mengawasi kita dari kita lahir sampai detik ini. Maka tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak setia. Mari, Tuhan selalu mengawasi kita, saudari dan saudara. Kalau tadi tentang di kantor tadi ya, kita akan bekerja dengan baik kalau ada pengawasan dari bos, ada pengawasan dari atasan, ada auditor datang. Tetapi Tuhan itu tiap hari datang kepada kita, saudari dan saudara. Tiap hari mengawasi kita, maka mari kita setia mulai dari sekarang. Setia pada kebenaran firman-Nya. Yang kedua, syukur. Kita mencoba bersyukur atas kebaikan Tuhan selama ini kepada kita. Tidak terhitung banyaknya. Setiap ada masalah kita ditolong. Dan seterusnya. Masa iya kita tega semena-mena sama Tuhan? Kita tega. Gak mau setia, kita mau selingkuh dengan setan. Apakah kita setega itu kepada Tuhan yang sudah selalu menolong persoalan kita? Tadi di lagu Tetap Setia tadi ya, itu ada syair yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan menyelidiki hatiku, Tuhan maha tahu hati kita seperti apa. Apakah kita sungguh-sungguh sudah setia kepada Tuhan atau belum? Yang kedua,
di syair lagu tadi juga ada, telah kulihat kebaikanmu, ku berjanji akan setia. Karena kita melihat kebaikan Tuhan yang lebih dulu dinyatakan pada kita, maka kita setia untuk menjalani jalan kebenaran ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon ajarilah kami untuk setia kepadamu. Ajarilah kami selalu untuk mampu menyingkirkan segala hal yang menghalangi kesetiaan kami kepadamu. Sehingga pada saat Engkau memanggil kami pulang, Bapa, kami sudah siap. Kami sudah siap, Bapa. Terima kasih, Bapa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 25 Agustus 2022. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.